Sebagai kota sejarah dan kota perjuangan, Bukit Tinggi memiliki sejumlah objek peninggalan sejarah yang masih kokoh berdiri hingga sekarang. Objek-objek tersebut berbentuk tugu dan monumen yang mempunyai kisah historis atau perjalanan sejarah di balik pendiriannya. Salah satu tugu atau monumen yang terdapat di kota Bukit Tinggi adalah Tugu Perlawanan Rakyat menentang kolonialisme Belanda 15 Juni 1908. Tugu ini berlokasi di depan Rumah Sakit Amak Mutar, Bukit Tinggi. Tidak banyak orang yang tahu tentang tugu ini. Dari prasasti yang tertera di tugu tersebut, peletakan batu pertama pendirian tugu ini dilakukan pada tanggal 15 Juni 1963 oleh J.M. Wampa, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Dr. Abdul Haris Nasution. Pembangunan tugu ini dibiayai oleh Baharudin Datuk Bagindo untuk dan atas nama rakyat Sumatera Barat. Tugu tersebut diusahakan oleh Panitia Pusat Hari Peringatan Sumatera Barat menentang penjajahan Belanda. Sejarah pendirian tugu ini dilatar belakangi adanya perang Belasting. Tugu ini dibangun oleh Republik atau Rakyat Indonesia. Perang Belasting merupakan perang bersenjata pada 15 sampai 16 Juni 1908 yang melibatkan rakyat Sumatera Barat melawan pemerintahan kolonial Hindia Belanda akibat penerapan pajak atau belasting langsung kepada masyarakat. Perlawanan masyarakat atas pemberlakuan pajak langsung ini dibalas oleh pemerintah Hindia Belanda dengan reaksi keras, mengirimkan marsose ke daerah konflik tersebut yang akhirnya menimbulkan korban jiwa pada masyarakat maupun tentara kolonial. Perang Belasting ini diawali di Kamang, kemudian menyebar pada kawasan lain seperti Manggopo, Lintabuo, dan lain-lain. Pemberontakan rakyat Sumatera Barat terhadap Hindia Belanda disebabkan oleh penerapan pajak kepada masyarakat. Hindia Belanda menghadapi perlawanan rakyat Sumatera Barat dengan mengirimkan marsose atau satuan militer bentukan Belanda. Pertempuran Belasting memakan banyak korban jiwa, baik dari rakyat Sumatera Barat maupun tentara kolonial. Disebut sebagai Perang Belasting karena belasting berarti pajak. Kondisi keuangan Belanda yang mulai menurun. Salah satu sumber pendapatan Belanda saat itu adalah bisnis kopi yang ada di Sumatera Barat. Namun, bisnis kopi di sana juga sedang mengalami penurunan. Alhasil, pemerintahan Belanda menaikkan pajak sebanyak 2% kepada masyarakat Sumatera Barat. Kebijakan ini diumumkan oleh Belanda pada 21 Februari 1908 yang kemudian diberlakukan sejak 1 Maret 1908. Selain menaikkan pajak, Belanda juga menerapkan pajak baru bagi rakyat Sumatera Barat, yaitu pajak kepala, pemasukan barang, rodi, tanah, keuntungan, rumah tangga, penyembelihan, tembakau, dan pajak rumah adat. Kebijakan itulah yang memicu terjadinya pergolakan dari rakyat Sumatera Barat terhadap Belanda yang disebut Perang Belasting. Menyikapi peraturan baru terkait pajak, rakyat Sumatera Barat menggelar rapat secara sembunyi-sembunyi untuk merencanakan perlawanan. Sayangnya, rencana perlawanan itu didengar oleh pihak Belanda. Alhasil, pada 22 Maret 1908, para penghulu Andiko atau Datuk Kampung Sumatera Barat ditangkap oleh Belanda dan dijebloskan ke penjara. Mengetahui hal itu, rakyat Sumatera Barat semakin marah dan melancarkan aksi protes besar. Puncaknya terjadi pada 15 atau 16 Juni 1908, di mana rakyat di daerah Kamang melakukan perlawanan.
dengan berbekal senjata seadanya. Ribuan rakyat Kamang berusaha melawan tentara Belanda dengan sekuat mungkin. Dalam pertempuran ini, tokoh Kamang bernama Haji Abdul Manan gugur di medan perang. Setelah pertempuran terjadi di Kamang, selanjutnya di Manggopo, Kabupaten Agam, pertempuran di Manggopo dipimpin oleh tokoh perempuan bernama Mande Suti. Pada 16 Juni 1908, menjelang dini hari, Mande Siti dengan dua veteran perang Kamang, yaitu Rashid Bagindo Mage dan Majo Ali, bersama 17 orang lainnya, mengepung markas Belanda. Mereka berhasil memusnahkan 53 tentara Hindia Belanda. Sementara dua orang lainnya melarikan diri. Masih di hari yang sama, Mande Siti terkena tembakan dan melarikan diri ke hutan bersama suaminya. Rashid Bagindo Mage dalam keadaan terluka. Pagi harinya, pasukan Belanda dari Pariaman dan Bukit Tinggi dikirim untuk mengejar para pemberontakan di Manggopo. Menyikapi pemberontakan rakyat, pasukan Belanda membakar kampung di sana dan terus mengajar para pemberontak. Mande Siti dan suaminya terus kabur selama 17 hari, yang pada akhirnya ditangkap Belanda. Mande Siti dimasukkan ke penjara Lubuk Basung selama 14 bulan. Sebelum akhirnya dipindahkan ke Pariaman selama 16 bulan dan Padang selama 12 bulan. Sementara suaminya Rashid Bagindo Mage diasingkan ke Manado, Sulawesi Utara. Perang Kamang merupakan peperangan yang terjadi di Kamang tahun 1908 akibat penerapan pajak belasting kepada masyarakat oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Daerah Kamang berada sekitar 16 km dari Fort de Kock dan sebelumnya merupakan basis kekuatan dari Tuanku Nandaceh pada masa Perang Patri. Perang ini diawali oleh gerakan proses petani terhadap pemerintah Hindia Belanda atas pajak tanah, termasuk pajak atas hewan ternak yang dibebankan.